selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Dan pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan anak-anak juga sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, hari ini kita akan membahas perkalian pecahan, dan supaya anak-anak dapat mengerjakan soal nantinya dengan baik, maka kalian wajib memperhatikan video ini dari awal hingga akhir nanti, ya. Baik, pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang perkalian dua pecahan biasa. Nah, anak-anak, kalian wajib hafal perkalian terlebih dahulu untuk dapat mengerjakan perkalian pada pecahan, ya. Nah, di sini Ibu punya contoh 2/8 dikali 4/5. Bagaimana cara mengerjakan perkalian pada pecahan? Yaitu dengan mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti ini, 2 dikali 4, kemudian 8 dikali 5. Langsung saja hasilnya 2 kali 4 adalah 8, kemudian 8 kali 5 adalah 40. Nah, apakah dapat disederhanakan? Ya, dengan membagi dengan bilangan yang senilai. Kira-kira dapat sama-sama dibagi berapa? Sampai yang paling sederhana, yaitu dibagi 8. 8 dibagi 8 adalah 1, 40 bagi 8 adalah 5. Maka hasilnya adalah 1/5. Nah, anak-anak, Ibu punya cara bagaimana supaya angka atau bilangan pada pecahan ini dapat menjadi lebih sederhana. Yaitu, coba kalian perhatikan bilangan yang bersilangan, ya. 2 dengan 5 atau 4 dengan 8. Apakah dapat dibagi dengan bilangan yang senilai? Lihat, 2 dengan 5 tidak bisa. Lalu bagaimana 4 dengan 8? Apakah bisa? Ya, bisa. Dapat dibagi sama-sama dibagi 4. Ya, 4 dibagi 4 menjadi 1. Lalu 8 dibagi 4 menjadi 2. Maka yang kita tulis adalah 2 dikali 1. Kemudian 2 dikali 5. Langsung kita hitung hasilnya. 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali 5 adalah 10. Apakah bisa disederhanakan? Ya, bisa. Sama-sama dibagi dengan bilangan senilai, yaitu 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian 10 bagi 2 adalah 5. Maka hasilnya sama-sama 1/5 meskipun dengan cara yang berbeda. Maka anak-anak, kalian harus mencari hasilnya sampai pecahan yang paling sederhana. Jika hanya sampai sini atau sampai sini, hasilnya akan berbeda. Dan itu akan berpengaruh terhadap penilaian soal. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, di sini Ibu sudah punya angka, sudah punya soal 3/7 dikali 24/6. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu masih sama seperti yang tadi, hanya pecahan campuran ini harus kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Dan Ibu akan menjelaskan dengan cara yang kedua tadi, supaya kalian lebih paham, yaitu dengan cara bilangan yang bersilangan harus dibagi dengan angka yang senilai. Baik, kita hitung ya. 3/7 dikali 2 kali 6 adalah 12, tambah 4 adalah 16/6. Nah, lihat bilangan yang bersilangan. Apakah ada yang bisa dibagi dengan bilangan yang senilai atau angka yang senilai? Ada, yaitu 3 dan 6. Bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 menjadi 1. 6 dibagi
Nah, kalian lihat, apakah 16 dengan 14 ini dapat disederhanakan? Ya, bisa disederhanakan dengan membagi dengan angka yang senilai, yaitu sama-sama dibagi 2. Ya, 16 dibagi 2 adalah 8, kemudian 14 dibagi 2 adalah 7. Lalu 8 dan 7, apakah pembilangnya lebih besar daripada penyebut? Ya, maka harus disederhanakan kembali menjadi yang paling sederhana, yaitu kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ibu rasa kalian sudah paham ya. Maka akan mendapatkan bilangan bulatnya 1, karena 7 kali 1 adalah 7, selisih 8 dengan 7 adalah 1, atau sisanya 1, hasilnya menjadi 1/7. Nah, yang ketiga atau selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perkalian desimal ya. Anak-anak sudah tahu kan ciri-ciri pecahan desimal adalah memiliki tanda koma. Nah, ini mengalihkan pecahan desimal, perkalian desimal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara perkalian biasa ke bawah atau mengubah terlebih dahulu bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Sekarang Ibu coba cara yang pertama, mengubah ke pecahan biasa. 3,8 menjadi 38/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma, maka nolnya 1. Lalu dikali 5,6 menjadi 56/10 ya. Lalu berapa hasilnya? Kita langsung saja kalikan. Pembilang dengan pembilang, 38 dikali 56 menjadi 2128. 10 dikali 10 menjadi 100. Lalu lihat, apakah dapat langsung hasilnya? Ya, karena 2128/100, kalian bisa langsung mengubah ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? Ibu sudah pernah menjelaskan. 2128. Karena harus dibagi 100 atau per 100, nolnya ada 2, maka kalian lompat dari sebelah kanan ke sebelah kiri sebanyak 2 kali, sebanyak jumlah nolnya, yaitu 1, 2. Maka letak komanya sudah otomatis di tengah-tengah, yaitu menjadi 21,28. Bagaimana kalau nolnya hanya 1? Ya, kalian hanya lompat 1 kali. Demikian seterusnya. Maka hasilnya adalah 21,28. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cara perkalian biasa. Ke bawah kita kalikan. 3,8 dikali 5,6. Harus sejajar ya komanya. Kita kalikan. 6 dikali 8 adalah 48. Kita sisipkan 4, tulis 8 di bawahnya. 6 dikali 3 adalah 18. 18 ditambah 4 adalah 22. Maka karena udah tambah 4, coret 4-nya. Kita tulis 22. Kemudian 5 dikali 8 adalah 40. 4 kita tulis nolnya di bawah 2. 2 yang ini ya. Kemudian 5 dikali 3 adalah 15. 15 ditambah 4 adalah 19. Coret 4, kita tulis 19. Kita jumlahkan. 8, 2 tambah 9 adalah 11. 1 tambah 1 adalah 2. Lihat berapa banyak angka di belakang komanya dari soal ini dan ini. Yaitu ada 2. Ini ada 1, ini ada 2. Maka ini juga harus 2 angka di belakang koma. Ya, letak komanya adalah di sini. Jadi hasilnya 21,28 karena ini adalah ada 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Ini hasilnya. Ya, sama dengan cara yang pertama. Baik, selanjutnya yang keempat adalah perkalian persen. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini Ibu punya soal
pecahan biasanya menjadi 15/100 karena persen ini artinya per 100, kemudian dikali 60/100. Langsung kita kalikan. 15 dikali 60 adalah 900. Kemudian 100 dikali 100 adalah 10.000. Nolnya ada 4 ya, karena ini 2, ini 2. Kemudian bagaimana cara selanjutnya? Di sini ada angka 0 tidak? Ada, ya. Di sini apakah ada angka 0? Ada. Maka kita coret-coret saja nolnya dengan jumlah yang sama. Jika di atas ada 2 nolnya, maka di bawah juga kita coret 2. Menjadi 9/100. Ingat, karena per 100 adalah persen, maka sudah jelas bahwa hasilnya menjadi 9%. Jadi 15% dikali 60% adalah 9%. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mengalihkan 3 pecahan berturut-turut. Di sini Ibu punya 3 pecahan yang berturut-turut dengan jenis yang sama, yaitu 2/5 dikali 13/6 dikali 4/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian dapat mengalihkan langsung pembilang dan pembilang, kemudian mengalihkan penyebut dan penyebutnya, atau dengan menyederhanakan bilangan yang bersilangan. Nah, Ibu akan menyederhanakan terlebih dahulu bilangan yang bersilangan seperti yang Ibu contohkan sebelumnya. Lihat di sini, ada 2 dan 6. 2 dan 6 bisa sama-sama dibagi 2. Maka 2 bagi 2 menjadi 1, 6 dibagi 2 menjadi 3. Ya. Kemudian, apakah ada lagi? Apakah 3 dan 4 bisa? Tidak bisa. 13 dan 3 juga tidak bisa. 13 dan 5 juga tidak bisa. Maka kita langsung kalikan. 1 dikali 13 dikali 4 per 5 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 1 dikali 13 kemudian dikali 4 adalah 52. Per 5 kali 3 adalah 15. 15 dikali 3 45. Nah, kalian lihat, apakah ini bisa dibagi dengan bilangan yang senilai? Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, seterusnya juga tidak bisa. Maka lihat pembilangnya, apakah lebih besar daripada penyebut? Ya, lebih besar. Maka kalian sederhanakan menjadi pecahan campuran saja. Menjadi 1, yaitu 45 dikali 1 adalah 45. Kemudian selisih 52 ke 45 adalah 7 sisanya per 45. Maka ini adalah hasil dari 2/5 dikali 13/6 dikali 4/3. Hasilnya adalah 17/45. Nah, yang tadi adalah 3 pecahan yang jenisnya sama. Ini Ibu punya 3 pecahan yang jenisnya berbeda. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang ini dan yang ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4/5 dikali 25 menjadi 25/100. Kemudian 1,2 menjadi 12/10. Nah, ini karena angkanya besar, maka kita harus menyederhanakan bilangan yang bersilangan dulu. Ya, kita bisa sederhanakan. 5 dengan 25 sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 adalah 1, 25 dibagi 5 adalah 5. 4 dan 100 bisa sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 adalah 1, 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, lihat yang ke sebelah sini. Apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Ada. 5 dengan 10 bisa sama-sama dibagi 5. Ya, 5 dibagi 5 adalah 1, 10 dibagi 5
Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang perkalian pecahan, baik yang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, ya. Nah, kalian silahkan ikuti cara yang paling kalian kuasai. Yang penting, hasilnya harus menjadi pecahan yang paling sederhana, ya. Karena jika tidak sampai yang paling sederhana, maka akan berdampak terhadap nilai kalian nantinya, ya. Dan jika kalian masih belum paham, silakan ulangi kembali video ini, ya. Dan kalian juga bisa tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih.